Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdin Walida dengan NIM 204050101. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kewajiban dan macam-macam kewajiban dengan mata kuliah akhlak tasawuf yang dibimbing oleh Ibu dosen Nadimah Muda MPD. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian kewajiban. Apa itu kewajiban? Kewajiban itu kan berimbuhan ke dan berlain an yang berasal dari kata wajib. Nah, berarti kewajiban itu sesuatu yang memang harus dilakukan. Nah, kewajiban itu berhubungan dengan hak. Nah, di mana hak tersebut itu tentang wewenang atau tuntunan orang lain. Jika kewajiban itu ditinggalkan, maka akan mendapat dosa. Pada ajaran agama Islam, kewajiban itu adalah sesuatu yang emang wajib, dan jika dia dikerjakan maka akan mendapatkan pahala, dan jika kewajiban tersebut ditinggalkan maka kita berdosa, seperti halnya wajib sholat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang macam-macam kewajiban. Nah, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan sebagai manusia untuk memenuhi kebutuhan individu, kebutuhan sosial, dan kebutuhan kepada Tuhan. Nah, macam-macam kewajiban itu ada 3. Yang pertama itu kewajiban individu, yang kedua kewajiban sosial, yang ketiga kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Tuhan kita. Yang pertama kewajiban individu, yaitu kewajiban kepada diri kita sendiri sebagai makhluk hidup. Kita memiliki kewajiban kepada diri kita sendiri. Dalam kewajiban individu itu ada cara bagaimana kita menjalankan kewajiban diri kita sendiri. Yang pertama yaitu merawat dengan menjaga kesehatan kita. Nah, tentunya kita sebagai makhluk hidup, kita punya kewajiban untuk menjaga kesehatan diri kita sendiri. Itu apabila kita sakit, maka kita berusaha menyembuhkan penyakit tersebut. Yang kedua itu meningkatkan akal dengan menuntut pengetahuan dan manfaat. Tentunya sebagai individu kita berwajiban untuk mencari ilmu dan menuntut ilmu agar ilmu yang kita dapat itu bermanfaat bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Nah, yang ketiga yaitu menyempurnakan jiwanya dengan akhlak yang baik. Tentunya kita berusaha sebagai individu, kita menyempurnakan jiwa kita dengan berperilaku dengan baik atau akhlak yang baik, baik kepada diri kita sendiri maupun kepada sesama. Nah, selanjutnya itu kewajiban sosial. Nah, kewajiban sosial adalah kewajiban kita kepada sesama, bukan hanya kita memiliki kewajiban individu. Sebagai makhluk Allah, kita juga adalah makhluk sosial, yaitu kita saling berinteraksi kepada orang lain. Dalam kewajiban sosial itu ada 2. Pertama, saling menolong antar sesama. Nah, tentunya kita sebagai manusia dan makhluk sosial, tentunya kita tidak terlepas dari saling membutuhkan dan tolong menolong antar sesama, seperti kita bergotong royong membantu yang membutuhkan. Nah, yang kedua itu menghargai hak asasi antar sesama. Tentunya jika kita ingin dihargai orang lain, maka kita bisa menghargai orang lain juga. Nah, selanjutnya yaitu tentang kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain kita juga memiliki kewajiban individu, kewajiban sosial, tentunya kita juga memiliki kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kita, dan juga kita adalah makhluk Allah. Kewajiban kepada Allah, bagaimana caranya kita agar bisa melaksanakan kewajiban kepada Allah? Nah, yang pertama kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tentunya sebagai makhluk Allah dan kita adalah umat muslim yang beragama Islam, tentunya kita memiliki kewajiban untuk beriman dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita itu beribadah hanya kepada Allah, yaitu Tuhan kita satu. Nah, semisal kayak kita menyembah berhala, sama saja kita menyekutukan Allah. Nah, selanjutnya itu bersyukur kepada Allah.
tentunya nikmat Allah yang diberikan kepada kita sungguh banyak. Contohnya seperti kita bernafas, kita sehat, itu adalah nikmat Allah yang patut kita syukuri. Yaitu selain bersyukur, kita juga meminta ampunan dan taubat kepada Allah. Karena sesungguhnya kita mempunyai dosa dan dosa kita tuh banyak. Tapi Allah tuh Maha Pengampun jika kita benar-benar bertaubat sungguh-sungguh kepada Allah. Selanjutnya itu takwa kepada Allah Ta'ala. Tentunya sebagai umat muslim yang beragama Islam, kita itu wajib bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang terakhir itu tawakal kepada Allah Ta'ala. Nah, selain hal tersebut, kita juga dianjurkan untuk berusaha dan berdoa, dan barulah kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selain tinggi kewajiban tersebut, juga ada ruang lingkup kewajiban. Nah, yang pertama itu tanggung jawab terbatas. Nah, tanggung jawab terbatas itu dimana tanggung jawab yang telah diatur oleh undang-undang dan biasanya itu tidak bisa berubah. Nah, contohnya itu seperti jangan membunuh, jangan mencuri. Nah, apabila hal tersebut dilakukan, maka akan mendapatkan sanksi atau hukuman karena telah ditetapkan oleh undang-undang. Yang kedua yaitu kewajiban tidak terbatas. Nah, kewajiban tidak terbatas itu tidak dibuat dan tidak ada di undang-undang, seperti kebijakan. Nah, karena kebijakan tersebut kadarnya yang diwajibkan itu berbeda, seperti kebijakan adil, kebijakan pada hati nuraninya. Sekian presentasi yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.